Ya, Anda masih bersama kami di Special Report News TV. Pemirsa masih dengan sejumlah narasumber. Di sini saya mau bertanya kembali kepada Bang Alfon. Bang, kalau misalnya melihat aksi teror bom Kampung Melayu ini, apakah ada kesamaan begitu? Sedangkan dari Kabid Humas Mabes Polri menyatakan bahwa ada kesamaan dengan aksi teror di Bandung. Bang Alfon melihatnya? Mungkin kalau kita bilang kesamaan, ya sama-sama pakai bahan peledak. Atau mungkin bom panci itu ada paku, ada panci dan sebagainya. Dan sebenarnya bahan peledak itu kan bahan misionya macam-macam kan. Kesamaan-kesamaan seperti itu yang bisa kita lihat. Tetapi kalau apakah kesamaan itu di produk atau dibuat oleh orang yang sama, kelompok yang sama, mungkin terlalu masih harus dicarikan lagi garis-garis penghubung, saya kira ya. Nah, ketika memang menentukan siapa terduga dan siapa aktor di balik para pelaku ini, berapa lama polisi sebenarnya dapat melakukan dan membuktikan hal tersebut? Jadi begini, setiap ada kejadian itu di depan polisi itu terbentang ada banyak gambar, banyak kemungkinan, dan itulah dia mempraduga ini A, B sampai Z. Dari A, B sampai Z dia kumpulkan berbagai bukti di TKP. Mana yang kira-kira nanti yang bisa menunjuk garisnya lebih terang kepada pihak mana dan sebagainya. Nah, dengan demikian memang pagi-pagi terlalu awal sekarang banyak dari media tanya sudah kemana-kemana dan sebagainya. Menurut saya memang penyidik harus betul-betul teliti dan harus hati-hati dalam mengkompilasi alat bukti dan mengumpulkan, karena kumpulan alat buktinya terbatas waktunya yang bisa terkumpul. Kemudian untuk menarik ke jaringan mana dan sebagainya, karena taruhlah kalau pakai bom, pakai panci, kalau pakai paku, itu teknik yang paling purba dalam membuat bom-bom itu. Zaman kita bertugas tahun 70-an itu sudah diberlakukan. Sudah. Karena bahannya cuma ada mesiu, ada yang bisa membakar mesiu untuk dalam ruang tertutup meledak, dan ada benda-benda lain yang bisa menyebar. Konsepnya sederhana. Sekarang tinggal komponen-komponen ada modifikasi. Terlalu dini untuk menentukan siapa aktor di balik aksi teror ini. Terlalu dini. Apakah terlalu dini juga, Mas Ridwan, ketika ingin mengetahui sebenarnya motif apa yang terjadi? Ya, sama. Saya setuju dengan Bang Alfons, karena ini juga belum 24 jam. Kadang-kadang media terutama itu memang kita akuilah mereka mengejar kecepatan kan, karena siapa yang paling cepat itu mereka akan mendapat kepercayaan publik. Tapi dalam konteks pengungkapan teror, saya kira juga memang harus berhati-hati, jangan sampai wrong conclusion itu, misconclusion, sehingga justru akan membuat penyelidikannya setback. Yang paling fatal kan sebenarnya sejak tadi malam itu ada satu nama ya, W itu ya, yang dari Sukabumi, itu kan sudah viral sekali. Dan ternyata ketika dicek oleh teman-teman Intel Kodim ke Sukabumi di Kebon Kerep, orangnya sehat bugar. Betul. Nah, ini kan justru akan juga bahaya kalau kemudian sumber-sumber resmi sebelum ada klarifikasi menyampaikan itu ke publik. Nah, ini harus hati-hati, memang hati-hati. Apa yang memang harus dihimbau begitu kepada masyarakat terkait dengan aksi teror bom Kampung Melayu ini menurut Mas Ridwan? Ya, saya kira tetap hikmahnya menurut saya ya 3 hal, Mas Reza. Yang pertama, ini membuktikan bahwa kelompok teror itu masih ada, ancaman di Indonesia itu masih real, walaupun penindakan oleh Densus 88 sudah berulang kali dilakukan. Artinya apa? Tugas besarnya masih muncul untuk melakukan penangkalan teror. Yang kedua, tadi yang kita bahas bersama-sama, penyebaran hoax. Saya kira ini harus dihentikan. Polri dalam hal ini mempunyai Direktorat Cybercrime yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 1 yang bisa melakukan penindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan seperti ini supaya ada efek jerahnya. Nah, yang ketiga yang disampaikan Bapak Presiden agar masyarakat tetap tenang beraktivitas. Tadi sampaikan Pak Hari, psikolog kita, orang Indonesia ini unik. Diteror seperti apa, mereka justru mendekat. Kalau di Inggris lari mereka, cari selamat. Tapi justru di Indonesia datang selfie. Ya kan? Datang selfie, nyari foto, tetap berdagang sate, jual jagung bakar dan seterusnya. Ini harus ini dalam satu sisi positif bahwa masyarakat Indonesia itu punya resilience terhadap serangan-serangan seperti ini. Guyupnya ada, rukunnya harapan dari Pak Hari sendiri untuk merealisasikan hashtag kami tidak takut di media sosial seperti apa ke depannya untuk masyarakat? Baik, Mas Reza, yang pertama yakinlah bahwa Jakarta, Indonesia ini aman, ya, walaupun seperti tadi Pak Ridwan sampaikan, ancaman teroris itu masih ada. Tetapi yakinlah bahwa Jakarta, Indonesia ini masih aman. Percayalah pada aparat penegak hukum, aparat polisian bahwa kita dilindungi. Yang kedua adalah misalnya terjadi sesuatu, tetap tenang, ya, tetap tenang, tidak usah panik. Kemudian tidak usah mendekat ke arah sumber ledakan, misalnya dalam hal ini bom, ya. Kemudian yang ketiga,
tidak usah mengirimkan gambar-gambar, foto-foto, video ke media-media sosial, karena ini justru akan menguntungkan pihak teroris. Mereka bangga bahwa oh inilah hasil kita, orang-orang jadi tahu bahwa ini menakutkan segala itu. Kemudian tetaplah beraktivitas seperti biasa. Tunjukkan bahwa memang Indonesia ini adalah negara yang kuat dan masyarakatnya tidak takut terhadap teror. Negara kuat, masyarakat tidak takut, dan juga stop hoax. Stop hoax. Terima Setuju kasih sekali. banyak kepada Mas Ridwan Habib selaku pengamat teroris UI dan juga Pak Hari Prasetyo selaku psikolog forensik atas waktunya. Dan pemirsa, usai jeda saya masih akan terus berbincang dengan Bang Alfo Loemao selaku pengamat kepolisian sesaat lagi. Jadi Anda tetaplah bersama kami. Terima kasih banyak.